Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan harian MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Hari ini kita akan merenungkan percakapan antara orang Farisi dan Yesus. Dan orang Farisi meminta tanda yang besar yang kiranya meyakinkan mereka bahwa Yesus adalah Putra Allah. Mereka meminta kepada Yesus, tanda apa yang dapat engkau berikan kepada kami, supaya kami percaya. Yesus mengeluh dalam hatinya. Yesus mengeluh dalam hatinya karena sudah banyak peristiwa-peristiwa besar yang ia lakukan. Mukjizat-mukjizat, penyembuhan-penyembuhan. Tetapi orang Farisi tidak mempercayai apa yang ia telah lakukan. Maka kepada mereka ia mengatakan, kepada angkatan ini saya tidak akan memberi tanda. Saudara-saudariku yang terkasih, apa makna perkataan Yesus ini? Perkataan Yesus kepada orang Farisi bahwa dia tidak akan memberikan tanda, sebenarnya Yesus mengajak orang-orang Farisi ini agar melihat peristiwa-peristiwa besar yang telah ia lakukan. Merenungkan peristiwa-peristiwa itu. Bahkan orang Farisi dan ahli Taurat yang adalah ahli kitab diminta untuk membuka kembali atau melihat kembali sabda Tuhan dalam perjanjian lama tentang nubuat kehadiran Kristus Yesus yang nyata sekarang dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, kata-kata Yesus bahwa aku tidak akan memberikan tanda kepadamu, itu juga mau mengajak orang Farisi untuk meyakinkan diri mereka bahwa dia adalah Putra Allah melalui pikiran-pikiran mereka yang bersih, jauh dari kebencian, jauh dari iri hati dan dendam kepada Yesus. Yesus juga mau mengajak mereka untuk mendengar dengan penuh perhatian bahwa apa yang ia lakukan bukan sekedar datang dari dirinya, melainkan datang dari Bapa yang mengutus dia. Yesus juga mengajak agar para orang Farisi ini merasa dengan hatinya yang penuh kedalaman, melihat dan menyentuh hati Allah dengan hati mereka, bahwa orang ini, Kristus Yesus, adalah Putra Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman orang Farisi juga menjadi pengalaman kita. Kadang-kadang kita merasa atau kita tidak puas dengan kehidupan kita. Kita tidak ingin bahwa hidup kita ini dalam kesusahan dan kesulitan sepanjang hidup. Kita tidak ingin masuk dalam penderitaan. Lalu kita bertanya, benarkah Yesus ada? Benarkah Yesus mengasihi kita? Apakah tanda yang Yesus dapat berikan supaya kita percaya atau saya percaya bahwa dia ada, dia mengasihi kita? Pengalaman yang sama atau jawaban yang sama akan diberikan Yesus kepada kita, aku tidak memberi tanda kepadamu. Tetapi kata-kata itu juga berlaku untuk kita. Seperti yang tadi dikatakan kepada orang Farisi, Yesus mengajak kita menggunakan pikiran akal sehat kita. Yesus mengajak kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Yesus mengajak kita untuk melihat apa yang telah ia kerjakan di dalam hidup kita. Dan Yesus mengajak kita untuk menggunakan hati kita, merasa dengan tulus dari kedalaman, apakah kita pernah mengalami mukjizat-mukjizat kecil dalam hidup kita sebagai tanda kehadiran Allah. Inilah kiranya menjadi renungan kita, bahwa Kristus tidak hadir dalam sebuah peristiwa besar atau tanda-tanda lahiriah yang besar yang bisa kita alami, atau mukjizat yang membuat kita tiba-tiba berubah dan bertobat. Tetapi Yesus hadir dalam diri kita melalui peristiwa-peristiwa kecil yang membantu kita untuk memaknai hidup ini dan menyadari dengan hati yang penuh percaya Tuhan ada, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menyertai kita. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita mampu melihat tanda-tanda kecil dalam hidup kita, dan kita meyakini bahwa disitulah Allah bekerja. Disitulah Allah menghendaki kita hidup dekat dengan Dia. Disitulah Allah ingin supaya akal budi kita, mata kita, hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju kepada Dia agar kita bersatu dengannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan semoga setiap hari
kita mengalami tanda-tanda besar dalam hal-hal kecil bahwa Tuhan mengasihi dan menyertai kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati semua orang yang engkau kasihi. Salam